Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau kemarin kita membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, sekarang kita membahas tentang rukun-rukun mandi dan sunnahnya. Faslun ini adalah suatu pemisah. Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma husan ila Syahid al-Alim al-Allamah Ahmad bin Husain. Thumma husan ila Syafi'uddin Muhajir. Thumma husan ila Syamsul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Pasal ini menjelaskan tentang fardu mandi wa sunanihi dan sunah-sunah mandi atau rukun-rukun mandi. Wa faraidul ghusli wajiban au masnunan salah satu asya'a. Wa faraidul ghusli adapun rukun-rukun mandi, wajiban hale mandi wajib, au masnunan atau mandi sunnah, salah satu asya'a ialah ada 3 macam. Kalau mandi wajib itu berarti sebab terjadi salah satu dari 6 yang sudah dijelaskan kemarin. Kalau mandi sunnah itu berarti mandi yang disunnahkan. Contohnya seperti apa? Seperti mau ke masjid, mau menghadiri masjid, sholat Jumat, atau ketika sholat hari raya itu disunahkan untuk mandi. Apa saja itu rukunnya? Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu ialah niat. Ai niyatu raf'il hadatsil akbari, artinya niat menghilangkan hadas besar. Nawaitu li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Atau berniat nawaitu raf'il janabati au raf'il janabati lil junubi, bagi orang yang junub. Au raf'i hadatsil haidi lil haidi, atau niat menghilangkan hadasnya haid lil haidi, bagi orang yang haid. Au hadatsin nifasi lin nufasai, atau niat menghilangkan hadas nifas lin nufasai, bagi perempuan yang nifas. Ini niatnya. Nawa itu kalau kalian kan sering haid ya, setiap bulan kalian pasti haid dan pasti mandi setelah itu. Mandi, jangan sampai tidak mandi. Nawaitu berarti niatnya nawaitu li raf'i hadatsil haidi lillahi ta'ala. Sudah. Atau cukup nawaitu li raf'il hadatsil akbari. Itu berarti sudah mencakup keseluruhan. Tapi kalau ditahsis haid ya tertentu itu. Wajibu dan wajib ai antakuna, ada an-niyatu apa niat tersebut, makrunatan ialah dibersamakan bi awwali maghsulin dengan pertamanya anggota yang dibasuh, minal badani dari badan. Jadi niatnya itu kapan? Niatnya adalah dibersamakan dengan anggota yang pertama kali dibasuh. Tuh, jadi gini. Cebok, mana ceboknya ini? Tidak ada ceboknya ya. Asa itu cebok. Atau inilah cebok. Ini cebok. Ini cebok.
Anggap saja ini besar ya, cebok, ambil air. Seret lah. Ketika diginikan, nah berarti awal pertama kali yang dibasuh itu apa? Kepala. Kalau ternyata ketika ngambil air yang pertama kali dibasuh itu nyentuhnya ke wajah, berarti awalul maghsul itu apa? Wajah. Nah, itu berarti niatnya bersamaan dengan itu. Paham? Wasani adapun yang kedua, izalatun najasati idza ka ingkanat ala badanihi ail mutasili. Wasani adapun yang kedua, izalatun najasati ialah menghilangkan najis ingkanat jika ada apa najis ala badanihi ialah atas badannya mutasil orang yang membasuh, orang yang mandi maksudnya. Jadi kalau badannya itu ada najisnya, maka najisnya itu dihilangkan terlebih dahulu. Hilangkan baru. Fayajibu sehingga wajib alaihi bagi mutasil orang yang mandi yang ada najisnya, hina idzin ketika ada najisnya, huslatani apa dua mandi. Wajib ada dua mandi. Apa saja itu? Huslatun adapun satu mandi, anil khubuthi dari menghilangkan kotoran najis. Summa huslatun kemudian adapun satu mandinya itu anil hadasi ialah untuk menghilangkan hadasnya. Hadza ketentuan ini idza kanat manakala ada an-najasatu apa najis tersebut ainiyatan ialah najis ainiyah. Lam tazul yang tidak bisa hilang apa najis ainiyah bil ghuslatil wahidati sebab satu kali basuhan. Amma idza kanat manakala ada apa najis itu hukmiyatan adalah najis hukmiyah, fal asohu maka adapun pendapat yang lebih asoh indan Nawawi menurut Imam Nawawi al-iktifa'u ialah cukup bi ghuslatin wahidatin dengan satu kali mandi anhuma dari keduanya. Jadi kalau di dalam badannya itu ada najisnya, maka caranya itu harus mandi dua kali. Mandi yang pertama dalam artian mandi yang pertama itu menghilangkan najisnya dulu, dibersihkan, baru disucikan, baru setelah itu niat untuk menghilangkan hadasnya. Itu kalau najisnya berupa najis ainiyah. Kalau najisnya berupa najis hukmiyah, satu kali basuhan asalkan langsung menyeluruh, itu langsung niat nawaitul ghuslal wajibah, nawaitu li raf'il hadatsil akbari, itu sudah cukup. Yang ketiga, wasalitsu adapun fardu atau rukunnya mandi yang ketiga, isolul ma'i ialah menyampaikan air ila jami'is sya'ri ke seluruh rambut. Alladzi sya'run, alladzi rambut itu ala ra'si yang ada di kepala, wa ghairihi dan lainnya kepala. Khafifan au kasifan. Khafifan baik rambutnya itu tipis, au kasifan atau lebat. Zahiran baik bagian luarnya rambut, au batinan atau bagian dalamnya rambut. Naam, ya memang seperti itu penjelasannya. Yu'fa tapi ditoleransi an batini sya'rin apa bagian dalamnya rambut in aqoda yang terpintal ini apa ente
apa rambut, binafsihi dengan dirinya sendiri. Jadi yang ketiga, menyampaikan air ke seluruh tubuh. Dengan bahasa lain, tubuh ini disirami secara merata. Apa saja yang ada di dalam tubuh, ya termasuk juga bulu. Bulu yang ada di dalam tubuh kita seperti bulu rambut. Rambutnya harus basah semuanya. Baik bagian luarnya ataupun bagian dalamnya ini. Yang bagian dalamnya itu. Yang agak dekat ke kulit kepalanya itu kan bagian dalam namanya. Atau bagian, kalau perempuan itu kan lebih tebal kan daripada laki-laki. Itu harus dibasuh semuanya. Semuanya itu rambut-rambut yang ada di mana saja itu. Semua rambut, baik rambut yang ada di sini, baik ya semuanya rambut itu harus dibersihkan. Kecuali yang ditoleransi kalau rambutnya itu krebo. Apa krebo? Iya keriting dan sangat keriting itu. Atel pentel kayak teman-teman mungkin kalau lihat rambutnya orang gila itu ya. Ada kan rambutnya orang gila kadang panjang dan salbut dan cekak itu loh. Apek tempe sila. Ya itu memang kalau memang seperti itu dari asalnya ya tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja dipintal in aqada binafsi di sini. Catatannya adalah in aqada binafsi terpintal dengan sendirinya. Tapi kalau perempuan itu biasanya kan senangnya epente rambutnya. Dipinti. Apa dipinti? Ya di epente, itu tahu epente kalian? Ya dikunciri itu. Ya dironte. Dironte itu sehingga yang rambutnya itu kan banyak kita dironte sedikit kecil-kecil itu. Itu kan air kalau disiramkan itu tidak mungkin langsung masuk ke dalamnya, tidak tembus. Jadi bagaimana caranya? Harus ditembuskan. Gimana? Ya harus dibuka berarti penteannya itu, pentean rambutnya. Harus dibiarkan itu terbuka. Jangan, mana yang mau membuka penteannya rambut? Ini susah-susah, saya ke salon tadi. Bayarnya ke salon mahal. Saya punya salon banyak di sini. Kalau mau ke salon. Salon son itu ya. Wa ila dan juga selain rambut jami'is sya'ri juga selain rambut, wa ila jami'il basyarati dan juga ke seluruh kulit. Semua kulit mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu wajib kena basuhan air. Hattal azfari sampai ke kuku. Kuku-kukunya juga harus kena basuhan itu. Wal masrubati dan juga masrubah. Masrubah ini adalah rambut yang tumbuh di dada sampai ke perut. Itu namanya masrubah. Kadang ada kan, biasanya yang ada ini laki-laki. Ada laki-laki itu biasanya di dadanya ini banyak bulunya itu. Tapi tidak semuanya laki-laki. Kalau perempuan kayaknya ndak ada kayaknya. Kalau pas perempuan banyak bulunya di sini tak lebur ya basaki masih. Jangankan iya maksudnya dilihat suaminya kan tidak bagus nanti. Maksud di sininya banyak bulunya. Jangankan sampai di sininya yang banyak bulunya perempuan. Di sininya saja berkumis. Kayak siapa? Yang lain sekarang. Ya, kalau pokoknya itu harus kena basuhan juga. Wama dan sesuatu yadharu yang tampak min sima khailil udhuna ini dari dua lubang telinga. Dan juga apa-apa yang tampak dari dua lubang telinga itu juga harus kena basuhan. Ini lubang telinga ini yang kelihatan seandainya kita berbicara dengan orang ada di samping kiri kita, melihat ke telinga, sampai batas mana yang harus dibasuh, ya sampai orang bisa melihatnya. Kalau sampai ke dalamnya tidak usah. Nanti ketika mandi besar, kalian memasukkan air. Dimasukkan ke sini. Keluarkan. Tidak usah seperti itu. Ya yang penting dibasahi saja. Ketika disiram, dibasahi semuanya ini. Di lipatan-lipatannya juga dibersihkan, dikena basahan air itu semuanya itu.
Wa min farjil mar'ati, dan dari farjinya perempuan, indal qu'udi, ketika duduk, inda qu'udiha, ketika duduknya mar'ah, liqada'il hajati, ketika menunaikan hajat, ketika BAB atau BAK. Ini juga ketika mandi besar. Kalau mandi besarnya ketika berdiri, itu kan itunya punya kalian kan akan lebih tertutup ketika berdiri. Tapi ketika duduk itu akan lebih terbuka sedikit. Nah, bagaimana mandikannya? Nah, kok tahu saat ya pakai bayangan saja sudah. Nah, kan seperti itu teman-teman, kan seperti itu. Bagaimana ketika mandi? Ketika mandi itunya juga harus kena basuhan juga. Kira-kira sampai batasan mana perempuan ketika buang qadil hajat kan ningkong karena tidak ada buang qadil hajat itu ceng-menceng. Kalau perempuan tak keluar karena masih ceng-menceng atau tidur ya tidak keluar juga. Ya ketika kalian BAB seperti ini, nah, itunya kan sampai batas mana yang buka sedikit itu. Lah ketika mandi besar itu juga harus kena basuh juga. Ini penting. Kenapa saya jelaskan ini? Karena yang sedang saya hadapi sekarang adalah para perempuan semua. Sebenarnya laki-laki ya tidak terlalu lah, standar lah. Enaknya bagaimana? Enaknya ketika mandi besar untuk membasuh ini kalian duduk ningkong seperti ini. Baru disiram. Nah, seram. Itu. Ketika sudah selesai boleh mandi, boleh berdiri. Itu caranya ya. Jangan sampai pas itunya tidak diapa-apakan sama kalian. Artinya tidak dibersihkan juga, tidak kena air. Nanti tidak sah itu mandinya. Ada anggota wudhu, ada anggota badan yang tidak terkena air. Itu bagi perempuan. Ada juga yang bagi laki-laki. Ini wa ma tahtal kulfati, dan sesuatu yang ada di bawahnya kulub. Kulub ini adalah kalau laki-laki belum bersunat, kalau laki-laki belum bersunat, itu kan di atasnya hasyafah, itu kan ada kulit, itu namanya kulub. Itu namanya kulub. Jadi kalau laki-laki mau mandi besar dan belum bersunat, maka air harus sampai ke dalam. Bagaimana caranya? Pelite, ditarik ke belakang, dibasahi juga itunya. Itu. Wa ma tahtal kulfati, dan sesuatu yang ada di bawahnya kulub, minal aklafi, dari orang yang tidak bersunat. Itu seperti tadi. Jangan sampai tidak dibasuh. Ini bagi laki-laki. Karena kalian bukan laki-laki, saya akan mengatakan kepada laki-laki yang sedang menonton atau yang akan menonton nantinya. Diperhatikan ini, khawatir ada laki-laki yang belum bersunat sudah menikah kok belum sunat. Wah, gimana ketika dia itu berhubungan dengan istrinya, kan pasti wajib mandi. Ya itunya harus dibasuh, itu caranya ibaditek dulu. Tapi harus sunat kalau laki-laki, teman-teman. Gimana sholatnya itu nanti? Di apa dulu? Sunat. Kalau sudah besar itu biasanya. Kalau ini guyonannya cuman. Baan mentak tulia sunat lah umur 7 tahun lebih ke atas, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 30 tahun tak sunat, maka pelek kayak ketok ngangkui kapak ya deh. Karena ngangkui gunting tak midi jangan itu. Katanya, tapi tidak kata-kata sekarang ada yang sudah baru lahir 2 minggu, 3 minggu sudah disunat. Ada yang 1 tahun sudah disunat, 4 tahun sudah disunat itu. Kalau dulu teman-teman, sekarang kan enak ya, kalau sunat itu bagi laki-laki kan enak. Sekarang sudah ada dokter, ada alatnya, dan itu tidak sakit karena ada pemati rasanya. Kalau dulu karena sek kakak angkui lating, ketemu bus, itu beroma sakit. Nah karena ya tidak usah bayangkan, bukan kan tak bayangkan. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan Putri tak paham? Atau mu'alaf yang baru masuk Islam itu yang senandikan ya? Iya, itu dulu, sunat dulu. Sunat dulu apa syahadat dulu?
Bahwa ya kalau belum syahadah masa dikatakan mu'allaf? Iya syahadah dulu nih. Iya baca syahadah dulu baru kewajiban-kewajiban yang lain. Orang baru dikatakan masuk Islam itu kalau membaca syahadat. Kalau belum membaca syahadat ya belum Islam dia. KTP-nya yang Islam. Kalau punya KTP, kalau enggak punya KTP. Ada pertanyaan, paham? Caranya mandi? Ya? Saya rasa enggak perlu dipraktekkan ini. Atau kalian kalau mau mempraktekkan, enggak usah dengan saya. Nah, kalian praktekkan sendiri di sana itu sudah. Terserah kalian. Yang penting caranya mandi itu dengan caranya mandi seperti tadi. Kalau seandainya laki-laki itu tak kasih tahu itu harus mandi basahnya seluruhnya itu. Ya? Paham? Ini jangan sampai salah ya, teman-teman. Nah, terutama bagi teman-teman yang rambutnya itu yang banyak tidak basah, biasanya rambut. Karena mayoritas rambutnya perempuan itu panjang dan lebat daripada punya laki-laki. Dan semuanya rambut itu seandainya di sininya ada rambutnya, di tangannya ada rambutnya, itunya juga ada rambutnya, itunya juga harus basah juga, harus kena basuhan juga. Jangan dibiarkan. Kalau dalam bahasanya ilmu nahu itu henuki. Potong semua aja. Gundul lagi tak lebar. Kalau perempuan itu dipotong rambutnya jadi tidak bagus kelihatannya itu. Karena katanya rambut perempuan itu adalah mahkotanya. Kalau mahkota laki-laki apa? Ya songkok nih. Nah, ini mahkota ini. Cukup ya, semoga manfaat, semoga bisa diamalkan, semoga istiqomah. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.